wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD 3 Jogo Ibu Nurma SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD 3 Jogo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini untuk acara diseminasi pemahaman budaya positif. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan nanti syafaatnya di yang mulia. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala SD 3 Jogo, ketiga penyampaian materi diseminasi, yang keempat lain-lain, dan kelima penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan adalah kita buka dengan bacaan umul kitab bersama. Semoga dengan bacaan umul kitab nanti diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan diseminasi. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala SD 3 Jogo yang akan diwakili oleh Ibu Istiqomah SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormat Ibu Kepala SD 3 Jogo yang hari ini belum bisa hadir, yang berhormat Bapak Ibu Guru SD 3 Jogo, yang berhormat tamu undangan. Pertama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga sampai pada pagi menjelang siang hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024, kita semua diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tak lupa marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita, beliau Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini tadi saya mendapatkan sampul yang sangat mendadak sekali, mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh guru penggerak angkatan ke-11 dari SD 3 Jogo Kabupaten Kudus. Beliau Ibu Tri Mulyanti Kurnianingsih SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi
Diseminasi budaya positif adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan, temuan, dan inovasi terkait kegiatan belajar. Dalam kegiatan ini bisa membantu memperkuat budaya positif di kalangan guru, pegawai sekolah maupun peserta didik yang imbasnya nanti harapan kita bisa menjadi anak-anak yang sangat dibutuhkan oleh stakeholder masa depan mereka. Harapan kita menjadi anak-anak yang membanggakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua juga dalam rangka meningkatkan budaya disiplin positif dari kita sendiri sebagai guru, sehingga imbasnya nanti juga bisa memberikan contoh, menjadi contoh bagi anak didik kita. Dan kegiatan diseminasi budaya positif ini saya atas nama mewakili kepala sekolah mengizinkan kegiatan ini untuk diadakan oleh sebagai narasumber Putri Mulyanti Kurnianingsih, Sarjana Pendidikan, agar kegiatan ini bisa menjadi persyaratan dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Tidak panjang lebar saya memberikan sambutan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan lanjutkan kegiatan bergerak, tergerak, dan menggerakkan dalam kurikulum Indonesia Merdeka. Kurikulum Merdeka di tahun 2024 ini lebih bagus lagi, utamanya dipergunakan bermanfaat untuk sekolah kita SD 3 Mejobo, Kabupaten Kudus. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang semua yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Tri Mulyanti SPD yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan narasumber kita, Putri Mulyanti Kurnianingsih, Sarjana Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 3 Mejobo, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SD 3 Mejobo beserta tamu undangan, karena pada kali ini kita kedatangan teman dari sekolah lain yang juga ingin belajar bersama dan mendengarkan bersama. Terima kasih atas ramunya Bu Ulfa, Bu Zul, Ibu di tempat yang seadanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, izinkan saya hari ini untuk menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini adalah merupakan rangkaian tugas yang harus saya selesaikan, yang harus saya kerjakan sebagai tugas kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya guru penggerak angkatan 10 yang ikut kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Karena angkatan 10 harus dibangkitkan dulu. Untuk kegiatan pada pagi hari ini nanti tentang budaya positif. Nah, salam bahagia Guru Hebat. Perkenalkan, saya Tri Mulyanti Kurnianingsih, biasa dipanggil Bu Yanti. Ini Bapak Nopida Ardiansa sebagai fasilitator dan Bapak Ali Yusra sebagai pengajar praktik saya. Beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik yang sangat baik, gigih,
dalam pembinaan terhadap calon gubernur terutama di kelompok saya. Teman-teman Bapak Ibu nanti bilang dijawab cakep gitu. Pokoknya mantunya cakep gak cakep dijawab cakep. Pohon mangga buahnya lebat. Secangkir kopi diminum hangat. Pagi-pagi Budi sudah ngopi, cocok berarti pas. Selamat siang Bapak Guru yang hebat. Insya Allah diseminasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan Bu Rera, Ibu Dia, beliau guru juga. Nah, kita berkesepakatan dulu. Jadi kedepannya pun nanti bisa kita biasakan, kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ketika kita mau ngajar buat kesepakatan dulu. Biar antara kita sama murid itu sepakat cocok gitu apa yang kita jalankan. Yang pertama hati dan suasana senang dan bahagia. Nah ini kelihatan wajahnya itu senang-senang semua. Bukan orang yang bisa kelihatan. Yang kedua jiwa raganya ada di acara ini. Jadi dengan terpilih buatan usaha sedih aku mau jemput, aku mau pulang. Tolong dalam 1 jam saya membutuhkan sekitar 60 menit nanti ke depan. Panjenengan semua bersama saya bisa belajar di sini tentang budaya positif. Jika jenengan saya harapkan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Sepakat ya? Saatnya apa Pak Galih? Ice breaking. Kalau di sana kemarin mungkin ice breakingnya pakai gerak-gerak. Di sini enggak. Di sini saya pengen mendengarkan cerita teman-teman yang lucu, yang unik, yang mengesankan. Nah nanti aturan lainnya begini. Ice breaking sama bercerita. Akan saya mulai dari saya dulu. Sambung cerita pendek dari kejadian yang lucu atau mengesankan hari ini. Atau yang Bapak Ibu alami. Kemudian nanti setelah panjenengan bercerita, tunjuk namanya. Misalkan setelah Bu Ulfa bercerita, Bu Lina, nanti Bu Lina menyambung. Tapi Bu Ulfa terakhirnya katanya apa? Misalkan pisang, ya. Makan pisang, berarti kata terakhir adalah pisang. Bu Lina memulai ceritanya dengan kata pisang. Sampai ini ya, kita mulai. Belum saja, tapi saya yakin panjenengan mesti berlancar. Saya mulai dari saya dulu. Hari ini saya sangat bahagia. Tadi pagi di perempatan saya melihat badut. Badutnya hari ini sangat lucu, nggak serem. Nah, badut hari ini yang saya temui itu baik sekali. Dia bagi-bagi kolak pisang pada pejalan kaki, bukan yang naik motor tapi pejalan kaki. Nah, oleh pejalan kaki itu tidak langsung dimakan tapi dibawa pulang. Ulfa dari pulang. Ada dari kata pulang.
Saya itu penasaran, orang batu itu pakai kola itu. Terus saya tanya namanya, Mas, namanya siapa? Biasanya batu tujuan anto sama orang berkola. Kalau galih Pak, namanya Pak Galih, galih putih Jo. Ke siapa Pak? Jojo. Saya belum sudah pernah makan kolaknya Bu Is ya, dibawain dari Jadi apa? Jojo ya. Itu nama desa Bu. Gadisnya cantik-cantik Bu. Oh, gadisnya cantik. Pak Galih rumahnya Jojo ya. Sebelahnya Jojo itu ada Hadi Warno. Hadi mana ada jualan apa? Hadi Warno. Hadi Warno. Dengan Hadi Warno selain ada polanya. Hadi Warno nggak ada pola. Dan ada pola. Berarti ada sebelah pasti. Sebelah Pak Galih terakhir. Sebelah itu menurut saya rasanya pedas dan nggak enak. Di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi saya. Dari kata pola itu tadi semua teman-teman ceritanya tentang pola. Karena polanya Buis itu memang terkesan paling enak sedunia. Karena kalau mau ke Amerika, yang ada di S3 begitu. Tadi yang saya tunggu-tunggu itu ceritanya menurut hari ini. Terakhir tadi Buis apa ya? Buis itu tadi ya. Enak bingung. Nah, harapan saya buku sampai di berita itu tidak cerita ulang lagi. Tapi kebingungan dia hari ini yang sangat menghebohkan. Dan itu pengalaman pertama. Tepuk tangan buat berita ini. Oke, terima kasih teman-teman. Di SDG seperti ini bisa diterapkan dipakai di kegiatan pembelajaran di kelas, baik itu sambung kata, sambung cerita, di pelajaran bahasa Indonesia maupun diterapkan di kegiatan pembelajaran yang lain. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semua menjadi inspirasi. Nah, agenda kita tadi pembukaan sudah disampaikan Bu Lina, kemudian ini pemaparan materi, kemudian nanti dilanjutkan diskusi budaya positif, nanti kita keluarkan dari hasil diskusi, kita refleksi bersama dan foto. Ada pertanyaan komentar untuk teman-teman yang saya harapkan teman-teman bisa menjawabnya dengan baik. Nah, pertanyaan pertama, apa Pak Galih pertama Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul? Betul betul. Nah, Bu, jawabannya variasi, boleh betul, boleh tidak, boleh setuju, boleh tidak. Tidak ada jawaban yang salah. Nanti kita pelajari di halaman berikutnya. Yang kedua, anak ditugasi gurunya menyapu halaman saat jam pelajari karena tidak mengerjakan PR. Itu merupakan hukuman positif. Tidak setuju. Yang ketiga, guru memberikan hadiah uang 5.000 kepada anak ketika si anak berhasil mendapatkan nilai 100 pada ulangan matematikanya dan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Oke, kita lanjutkan. Jawabannya tidak setuju dan tidak setuju. Berikutnya, ini ada sebuah pernyataan. Panjenengan menjawab setuju dengan tidak atau tidak setuju. Yang pertama, tadi hukuman yang diberikan kepada murid harus selalu diikuti dengan penjelasan agar mereka bisa memahami kesalahannya. Setuju. Jawabannya apa coba? Ya, setuju. Kenapa kita jawab setuju? Karena penjelasan tersebut akan membantu murid memahami alasannya. Kenapa saya dihukum seperti ini? Yang kedua, hukuman fisik dalam bentuk apapun tidak seharusnya diterapkan di lingkungan sekolah.
hukuman fisik dalam bentuk apapun, dijewer, dicubit atau yang setuju. Kenapa? Hukuman fisik itu tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang positif. Tidak seharusnya diterapkan. Kenapa? Karena hukuman fisik itu tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang positif, bahkan melanggar undang-undang. Yang ketiga, restitusi, di mana murid memperbaiki kesalahan mereka secara langsung. Hal itu merupakan pendekatan yang lebih baik. Memberikan hukuman yang bersifat punitif itu cenderung yang dia ada feedback baiknya. Setuju, karena restitusi mengajarkan tanggung jawab. Nanti kita akan belajar tentang restitusi dan memberikan kesempatan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak selalu guru yang menekan, mengarahkan dan memberi hukuman. Dia yang sebaiknya bisa memahami kesalahannya sendiri, kemudian dia mengambil solusinya dan menindaklanjutinya. Dari semua ini budaya positif itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Insya Allah di sekolah kita sudah menerapkan kegiatan budaya positif karena sekolah kita juga sekolah ramah anak. Dari tujuannya untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuk budaya positif. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar sehingga dia nanti mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Berikutnya yang keempat, kita sebagai guru bisa menciptakan suasana atau lingkungan yang positif, yaitu yang berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tentu saja teman-teman masing-masing kelas sudah menjalankan, sudah melaksanakan dan membuat keyakinan kelas masing-masing, termasuk kita di sekolah yang terwujud dalam aturan. Yang terakhir, latar belakangnya semua pihak yang terkait harus bisa menerapkan. Jadi kalau keyakinan ini sudah dibuat, disepakati bersama, kemudian kita bisa menerapkan. Dari latar belakang itu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, membangun motivasi intrinsik. Jadi terpanggil dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari diri murid. Nah, dari latar belakang dan tujuannya kita harus punya tolok ukur. Tolok ukurnya apa? Kegiatan diseminasi ini terlaksana. Kemudian nanti menjadi konsep inti dari budaya positif. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid di dalam kelas. Yang ketiga, murid dan guru konsisten melaksanakan keyakinan kelas, kemudian menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah ini yang dari pembelajaran di modul 1.4 ini juga saya akhirnya menyadari ternyata saya selama ini itu salah. Banyak hal salah yang sudah saya lakukan. Saya mengakui itu. Dan mari bersama-sama hari kita belajar, kemudian bersama-sama kita perbaiki. Kalau saya salah, tolong diingatkan. Kalau dengan salah, kita saling mengingatkan. Nah, konsep budaya positif itu ada paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat di dalamnya ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Kalau dulu kita sekolah, yang dilakukan
guru nih masuk astani sadengku kira mirengane bu guru mangke yang didaku. Tapi itu hari ini peradabannya sudah bergeser. Anak belajar itu tidak harus selalu sedeku, karena anak kita harapkan aktif bergerak, apalagi yang kegiatannya olahraga. Nah, yang pertama, kegiatan perubahan paradigma belajar itu ada berpusat pada siswa. Kalau dulu kan bu guru nih, jadi muridnya kami renung, ngerti bu guru. Bu guru itu seakan-akan sebagai sumber ilmunya. Saya ngerti segala-galanya itu bu guru. Jadi bu guru ngono saat itu buatan. Guru dan murid sama-sama belajar dari ilmu itu tadi, penemuan. Berpusat pada siswa. Pembelajaran berfokus pada kebutuhan dan gaya belajar siswa, bukan hanya menyampaikan materi. Itu sudah kita lakukan apa belum? Kalau belum, mari lakukan bersama-sama. Yang kedua, pembelajarannya aktif. Jadi yang aktif muridnya. Anak hanya diberi misalkan pembelajaran berbasis masalah. Kalau kelas 1 nggak usah cari-cari masalah, sudah banyak masalahnya ya Bu. Tapi kalau kelas atas, kelas 3 ke atas itu sudah mulai bisa diajari seperti itu. Siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya pasif menerima informasi. Nah, kemarin saya lihat dari statusnya Bu Jul itu, anak-anaknya aktif, bu gurunya hanya diam begini. Pegang apa ya kemarin, pegang pasal Pancasila. Gurunya diam gini menyediakan alat peraga. Betul kebetulan itu guru kelas 2. Ini menginspirasi saya. Oh, pembelajaran pendidikan Pancasila betul ternyata pembelajaran diferensiasinya seperti itu. Jadi pada kegiatan pembelajaran Pancasila, muridnya yang aktif, berdiri bergantian menempelkan. Jadi usul itu buat hasil dari itu apa itu styrofoam ya, kemudian dikasih gambar. Itu pembelajarannya seperti itu. Berikutnya, nah, butuh kolaborasi kerjasama. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pemahaman secara bersama. Dan kegiatan kolaborasi ini tentu saja tidak hanya murid, tapi kita sebagai guru pun butuh kolaborasi. Jadi kan saya juga sering, saya tidak pernah malu untuk bertanya, Bu, aku tidak bisa ini, tolong dibantu seperti apa solusinya. Pola-pola kebiasaan yang baik itu ayo kita terapkan bersama. Jadi mau bertanya nanti sesaat saja. Nah, dari perubahan paradigma itu ternyata yang menjadi pusatnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Prinsipnya ada di sini. Ada satu teori dari Dr. William Glasser, yaitu tentang ilusi kontrol dalam pendidikan. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi. Guru selalu mengontrol murid. Jadi guru selalu banyak bicara, selalu banyak mengatur-ngatur tentang apa yang tindak lanjut yang dilakukan oleh di sekolah maupun setelah keluar dari sekolah. Selalu mengontrol, terus jadi pekerjaan kita itu nggak pernah ada hentinya. Yang kedua, guru itu penguatan positif yang selalu efektif, menganggap kita itu kalau memberi penguatan positif dia sudah efektif. Itu yang menjadi miskonsepsi kita. Yang ketiga, kritikan dari guru dan merasa bersalah akan memperkuat karakter. Nah, ini biasanya itu ketika guru sudah di titik puncak pada anak yang punya kasus, biasanya terus gurunya wis males bicara. Saya kisahkan mungkin kita ini dengan apa? Suara gurunya yang seperti saya biasanya keras, kaget bunyinya gede, tanpa mic. Nah, ini gurunya sudah males bicara. Wis terserah awakmu arep ngopo-ngopo. Sesuk sekolah yo ora yo ora, sesuk garap tugas yo ora, pintere mbok tak tadi. Nah, kemudian anak merasa bersalah. Itu yang selalu yang menjadi miskonsepsi kita. Dan itu bukan satu kebanggaan, kita tidak seperti itu. Yang keempat, hak orang dewasa untuk memaksa. Karena kita merasa dewasa sebagai guru,
Sesok agar kue kaos kaki kamu. Kalau kamu nggak pakai kaos kaki, kamu dihukum berguru membersihkan kamar mandi. Satu tekanan. Nah, kita menganggap bahwa kita orang dewasa itu punya hak untuk menekan. Harapan kita mungkin anaknya akan berubah, tapi itu belum. Kita pecah saja seperti kaca. Yang dapat kita simpulkan dalam dunia pendidikan dalam dunia pendidikan ini sebetulnya penuh tekanan. Yang paling penting itu guru dan pendidik memahami konsep sebenarnya tentang kontrol Dr. Will Glaser tadi, yang telah mengajarkan kita bahwa kontrol yang sebenarnya itu merupakan pilihan. Jadi anak berhak menentukan pilihan dia akan berubah seperti apa. Jadi murid punya peran aktif. Kalau dia tidak berangkat sekolah, kemudian dia mau buat solusinya seperti apa, itu merupakan hak anak. Dan dengan meluruskan beberapa ilusi umum, kita dapat memandu pendidikan menuju pendekatan yang lebih efektif dan bermakna bagi murid. Sehingga apa yang kita ajarkan, yang kita sampaikan ke anak itu melekatnya itu hal-hal yang baik. Nanti kita sudah kalau sampai di usia lewat pensiun ketemu dengan murid-murid kita, yang terkesan itu bukan kesan yang negatif tapi kesan yang positif. Karena saya pernah ketemu dia, salah satu guru saya di SD memang nuansamu sangat gaya. Ketika ketemu orang yang tidak cocok dan dia memendam dendam sampai sekarang sudah tua, bahkan anak cucunya juga sekolahnya di situ, itu yang diingat apa? Yang negatif. Kalau dulu mungkin nggak masalah, guru marah, lempar penghapus, lempar penggaris, lempar benda-benda yang ada di dekatnya itu nggak masalah. Tapi kalau sekarang tidak. Nah, berikutnya kita akan memahami konsep disiplin positif. Disiplin positif itu fokus pada solusinya. Jadi disiplin positif itu fokus pada pengembangan solusi untuk kata-kata masalah atau perilaku, bukan hanya menghitung. Kemudian yang kedua fokus pada solusinya. Guru dan siswa bekerja sama menciptakan lingkungan kelas yang positif dan produktif. Yang ketiga fokus pada solusi lagi. Solusi yang bagaimana? Siswa diajarkan dari solusi. Dari solusi yang ditentukan siswa tersebut, akhirnya dia belajar tanggung jawab atas perilakunya. Kalau tadi yang salah, perilaku salah, dia bisa berusaha membenarkan bagaimana berperilaku yang baik. Berikutnya tentang nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap berlaku secara umum dan diterima oleh berbagai budaya, agama, dan masyarakat di seluruh dunia. Karena universal. Nilai-nilai ini diakui sebagai fondasi bagi perilaku yang baik dan benar, serta berkontribusi pada kesejahteraan individu dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi intinya kegiatan atau perilaku yang baik. Contohnya yang sering dinyanyikan bersama, profil pelajar Pancasila. Bu Zul, Bu Ulfa, Bu Lina, Pak Galih, Bu Retno biasanya nyanyi. Gimana Bu lagunya Bu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. ini tidak hanya menjadi satu lagu yang kita ucapkan, kita hafalkan, tapi kita bisa menerapkan. Kemudian nilai kebajikan contoh yang lain itu ada Ibu Primary Years Program.
hal-hal yang baik. Jadi mulai anak usia dini itu memang sudah diterapkan kegiatan ini. Nah, ini kalau saya baca literasinya itu literasinya dari bahasa Inggris. Jadi kegiatan ini memang banyak diterapkan sekolah-sekolah di luar negeri. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas sebenarnya tidak jauh beda dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini yang diharapkan di kurikulum Merdeka saat ini. Si murid itu punya skill di apa? Nah, itu yang kita asah. Kalau dia skillnya sukanya menggores, mewarnai, menggambar, siapa tahu dia akan menjadi pelukis terkenal. Ada anak sukanya ngaji, siapa tahu nanti dia jadi ustaz. Dan itu yang kita fokuskan. Abaikan si anak yang sukanya belajar ngaji, kita paksa belajar matematika. Abaikan anak yang sukanya di dunia olahraga, kita paksa harus menguasai IPAS. Makanya kita belajar lagi tentang bagaimana gaya belajar anak, kemudian minat anak dan lain-lain. Life skill ini penting karena prakteknya ketika kita keluar dari sekolah itu tidak hanya ijazah. Kalau kita sebagai pendidik mungkin ijazah dan keilmuan kita yang dibutuhkan, tapi kalau anak-anak yang keluar dari sekolah kemudian yang dibutuhkan itu skillnya bisa apa? Contoh dia ahli memberikan, ya berarti kita pegang itu. Dan sampai mulai saya di kelas 5 disuruh pelajaran matematika, bahasa, nulis lain-lain memang paling terakhir. Nah, ketika dia diberi kegiatan buat proyek cobaan, ini ada yang rusak, misalnya rusak, dibawa pulang besok sudah jadi. Itu skill. Bisa. Nah, ini teori dari Maslow, teori kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada fisiologis. Fisiologis itu makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Termasuk kebutuhan biologis. Rasa aman, kemudian bersosial, mendapat penghargaan. Jadi dihargai. Apa yang cerita yang kadang kita kan apalagi anak kita sendiri harus kesel dan paling. Dan itu kan kita juga terkadang dalam kegiatan berorganisasi maupun dimanapun kita kumpul dengan orang banyak, karena kita sudah mati-mati yang mengerjakan tugas tapi tidak ada harganya. Tapi walaupun seperti itu nggak usah kapok. Dan itu pun merupakan satu kebutuhan dasar. Kemudian yang berikutnya yang titik paling utama adalah aktualisasi diri, termasuk pengembangan diri. Termasuk kebutuhan belajar. Karena guru itu pembelajar sepanjang hayat, jadi kita itu butuhnya belajar, tidak hanya mengajar. Kalau apa yang sudah dipelajari, kamu mengajar seperti itu. Jadi kalau dari sudut pandang jenengan, Bu Yanti itu memang gak gelem ya, karena saya memang merasa ilmu saya masih sedikit. Makanya saya belajar. Karena saya yang butuh, saya butuh belajar, bukan belajar saya butuhnya saya. Berikutnya ini tadi kebutuhan dasar dari Abraham Maslow itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan dasar itu fisiologis dan kebutuhan keamanan itu dijadikan satu. Kemudian di atasnya ada kebutuhan psikologis, cinta dan perasaan saling memiliki. Cinta dan kasih sayang, jadi butuh disayang, butuh dihargai, itu merupakan kebutuhan psikologis. Yang paling atas sendiri kebutuhan memenuhi diri, aktualisasi diri. Dari teori Abraham Maslow itu menjadikan motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar. Dari kebutuhan dasar itu hanya dia termotivasi supaya aman, bisa memiliki, bisa dihargai. Kemudian apa berikutnya? Dorongan internal. Misalnya pada siswa, ketika siswa termotivasi secara internal, mereka lebih terlihat dan berkomitmen pada pembelajaran. Saat jenengan di kelas, ada nggak
anaknya yang belajar itu dari kesadaran dirinya sendiri, atau sampai saat ini masih dipaksa? Saya yakin dari perguruan satu kelas pasti ada. Kemudian karena dorongan eksternal mendapat penghargaan itu, dia dihargai. Misalkan sudah mengerjakan tugas di PR-nya diteliti. Nah, itu contohnya. Itu satu penghargaan. Dia diakui atas jerih payahnya. Nah, kalau kita sudah masih PR banyak, satu di sekolah nggak diteliti, itu anak tidak mendapatkan hak sebuah penghargaan. Dari motivasi ini harus ada tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik dan lebih menantang sehingga dapat mendorong siswa untuk berusaha lebih keras lagi yang kaitannya dengan belajar. Berikutnya hukum konsekuensi restitusi. Yang pertama ada hukuman. Nah, hukuman ini tidak terencana. Misalnya kita punya siswa itu tadi saking jengkelnya ibunya, kemudian dihukum misalkan lari keliling lapangan. Itu kan tidak terencana. Apa yang muncul dari isi otaknya si guru tadi, wis gampang tak perlu berlapangan wis 10. Nah, itu datangnya tiba-tiba dan dari satu arah. Sehingga tidak tahu itu berupa fisik atau psikis. Yang kedua tentang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa sehingga murid itu nyaman dan siswa bisa memonitor gurunya. Yang ketiga restitusi, proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses ini merupakan proses kerjasama atau kolaborasi. Yang mencari solusinya siapa, muridnya sendiri, bukan guru. Ini 5 posisi kontrol guru. Sehingga kontrol ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Yang pertama, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Biasanya tetap bersihkan kamar mandinya. Kemudian posisi kontrol berikutnya yang membuat anak merasa bersalah itu yaitu pembuat merasa bersalah. Kemudian ada guru yang memposisikan dirinya itu sebagai teman yang baik sekali, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu guru itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, sekarang kita melihat diri kita sendiri, kita posisinya ada di posisi mana? Apakah kita itu sebagai pendukung, membuat rasa bersalah, apakah tugas kita sebagai guru itu jadi teman atau sebagai manajer? Yang terbaik adalah sebagai manajer. Konsep berikutnya membuat keyakinan kelas. Ini tentu saja teman-teman sudah ada semua di kelas. Jadi keyakinan kelas itu merujuk pada nilai-nilai atau prinsip dan harapan yang dijunjung tinggi oleh guru dan siswa di lingkungan kelas tersebut. Nah, keyakinan ini menjadi dasar dalam membangun budaya yang positif. Teman-teman sudah membuat keyakinan kelas sudah semuanya. Kalau saya lihat di waktu MPLS di masa orientasi awal itu teman-teman sudah membuat. Nanti tidak perlu saya praktekkan. Tapi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena memilih kata keyakinan itu
berharap dari keyakinan itu akan muncul kolaborasi, kerjasama yang baik, baik itu antar siswa dan guru, siswa guru dan sekolah. Ya dari keyakinan itu terdorong dari dalam diri murid, jadi termotivasi intrinsik. Berikutnya fokus pada pengembangan karakter, jadi yang baik-baik, bersifat abstrak berupa pernyataan, bukan perintah. Universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak usah panjang-panjang, sedikit saja. Ucapkan tolong ketika butuh bantuan. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah, sesuaikan dengan kondisi sekolah kita dan kondisi kelas, mudah diterapkan, berurusan dari sekolah yang lain. Nanti kalau yang sulit tidak bisa diterapkan. Nah, tahapannya anak diajak diskusi, mungkin guru membagikan kertas kecil atau langsung memasang kertas plano untuk ditulis anak, atau anak diminta menulis di papan tulis usulan-usulannya, kemudian diidentifikasi bersama usulan-usulan keyakinan tadi, kemudian dirumuskan ke dalam kalimat yang positif. Nah, contoh kalimat positif itu misalkan contohnya apa? Kalimat keyakinan kelas. Tidak membunyikan HP misalkan. Nah, buat kalimat positif tidaknya dihilangkan, berarti tidak sama jangan sama. Boleh menggunakan HP ketika di luar kelas atau saat belajar bersama guru. Jadi kata-kata negatif tidak, jangan itu dihilangkan, menjadi kalimat yang positif. Kalau yang di kelasnya masih pakai tidak, nanti diserasikan. Kemudian memvalidasi, menyepakati bersama. Setelah disepakati diterapkan. Berikutnya ini yang paling penting tentang konsep segitiga restitusi. Hal yang selama ini banyak menjadi miskonsepsi kita. Ketika kita punya murid yang punya kasus itu tidak selalu yang berkaitan atau bersinggungan dengan kepolisian, tapi di sekolah kita juga banyak kasus. Contoh, anak sering tidak berangkat sekolah tanpa izin, tidak mengerjakan tugas. Itu contohnya. Sering membuli temannya, bullying. Kemudian tanggapan segitiga restitusi itu seperti apa? Kita sebagai manajernya saja. Guru memposisikan diri sebagai manajer yang memantau, kemudian sebagai temannya si anak, jadi si anak tidak takut. Tahapannya yang pertama, distabilkan dulu, betul Bu Yuli. Tahapan distabilkan itu yang bisa disampaikan ke anak, misalkan kamu punya alasan yang mendasarkan apa dia kok melakukan kesalahan itu. Kemudian ada cara yang efektif dan ada cara lain supaya kamu tidak melakukannya. Setelah distabilkan, divalidasi kebenarannya. Setiap orang pernah, Pak Galih pernah, Bu Guru pernah, Bu Lina pernah, Bu Yul pernah melakukan kesalahan. Tapi kita belajar dari kesalahan sampai anak-anak. Dan setelah kita belajar dari kesalahan, kita perbaiki, jangan diulangi. Setelah distabilkan, kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah anak tahu bahwa itu salah, kemudian dia diminta mencari solusinya. Anak yang mencari solusinya sendiri, dipandu guru. Kalau selama ini yang kita praktekkan di Bali, kita nyata seseorang jadi Bali, tapi anak tidak mencari solusi. Nah, kalau itu biasanya apa? Diulang lagi. Nah, ini praktek nih.
untuk mempraktekkan. Kasusnya seperti ini. Namanya Tono siswa kelas 5. Kebetulan murid saya nggak ada yang Tono. Ini Tono kelas 5 di sekolah lain. Dia tidak masuk izin selama 4 kali berturut, tidak masuk sekolah tanpa izin 4 kali berturut-turut. Dan dia sudah 5 kali tidak mengumpulkan tugas dari gurunya. Kemudian saat istirahat dia diminta menghadap gurunya di ruang duka. Untuk ini selesaikan masalahnya tadi dengan segitiga restitusi. Saya butuh relawan peragawan ini. Yang satu jadi murid, yang satu jadi guru. Kebetulan itu namanya itu laki-laki. Kalau Pak Sapa sudah nggak cocok jadi murid nakal ya. Murid ini senang atau Bundina atau siapa? Monggo peraga dua. Jadi maju 2, yang satu jadi murid, yang satu jadi guru. Maju. Ya Bu, oke. Muridnya? Oh, Bulina muridnya, oke. Ganti namanya Bu, kalau tadi Mas Tono, sekarang jangan namanya jangan Bu Tini, Mbak Tini, betul Mbak Tini. Ya, di sini saya akan mempraktekkan segitiga restitusi, segitiga yang akan menyelesaikan kesalahan, mencari penyelesaian masalah ke anak didik kita. Dan di sini ada 2, yang pertama adalah 4 kali tidak masuk sekolah dan 5 kali tidak mengumpulkan tugas. Ya. Mbak Tini, di sini mengapa Bu Guru kok memanggil Mbak Tini? Tahu alasannya kenapa? Iya Bu, saya tidak masuk 4 kali dan 5 kali tidak mengerjakan tugas guru. Apakah Mbak Tini perbuatan itu benar atau salah ya? Saya tahu Bu, perbuatan yang saya lakukan itu salah. Iya Mbak Tini, di sini Bu Guru tidak menyalahkan Mbak Tini. Di sini itu Bu Guru hanya ingin memfasilitasi mengapa Mbak Tini tidak melakukan atau tidak ikut masuk sekolah 4 kali berturut-turut tanpa tidak absen atau izin, terus tidak mengumpulkan tugas selama 5 kali. Kenapa ya Mbak? Mungkin ada alasannya kenapa Mbak Tini melakukan seperti itu. Saya tidak masuk selama 4 kali itu karena tidak ada yang membantu saya Bu. Ibu saya itu berangkatnya pagi sekali, sedangkan saya di rumah sendirian, tidak ada yang membantukan saya Bu. Oh, itu alasannya. Ya kalau yang itu tidak mengumpulkan tugas selama 5 kali, alasannya apa Mbak Tini? Karena saya tidak masuk di grup WA, jadi saya tidak tahu kalau ada tugas Bu. Maaf ya Bu. Alasannya seperti itu. Iya, kalau sudah tahu alasannya seperti itu, yuk kita cari solusi kesepakatan atau apa yang akan Mbak Tini lakukan supaya nanti Mbak Tini tidak masuk sekolah itu ya, tidak mengulangi hal yang tadi seperti tidak masuk sekolah tanpa izin, 4 kali tidak mengerjakan tugas selama 5 kali lagi. Itu keyakinan apa? Keyakinan apa yang sudah Mbak Tini langgar coba? Disiplin dan
menjawab saya kurang disiplin dalam mengatur waktu tidur saya karena semalam biasanya itu saya begadang melihat HP. Dan kalau soal tugas saya itu selipan, udah ada yang ngajari di rumah. Ya, terima kasih Mbak Tini sudah sudah tahu kesepakatan yang dilanggar, keyakinan yang dilanggar itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Sekarang kita cari solusinya, solusi yang kesepakatan apa yang nanti Mbak Tini tidak akan mengulanginya seperti itu lagi. Coba apa yang bisa dilakukan supaya tidak dilakukan terus. Saya akan mencoba untuk meminta bantuan sama ibu atau kakak untuk membantu mengerjakan tugas-tugas dari bapak atau ibu untuk disiplin. Ya, saya akan mencoba untuk menyalakan alarm paling tidak jam 5, tapi saya akan memenuhi dan saya tidak terlambat dan siap ke sekolah. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ini Mbak Tini, kamu sudah mengakui kesalahanmu, kamu sudah meminta maaf kepada guru. Nanti kamu jangan melakukan lagi ya, dan nanti bisa melakukan menjalani atau melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi seperti itu teman-teman, ketika kita punya murid yang punya kasus, itu cara penanganannya seperti itu. Kemudian kita jangan lupa kolaborasi dengan orang tua ketika anak sudah mengakui, sudah berusaha membuat solusinya sendiri supaya bisa dijalankan dengan baik. Tentu saja kita butuh kolaborasi dengan orang tua. Kalau kemarin-kemarin hanya dipanggil, kemudian ditanya, kemudian alurnya belum menggunakan seketika diskusi, nah nanti kita coba diterapkan bersama. Ketika ada anak yang punya kasus, cara penanganannya seperti ini. Jadi solusi itu muncul dari dalam diri anak. Padahal nggak semua anak biasanya ditanya dia padahal bahkan terkadang dia tidak tahu kesalahannya sendiri. Itu yang paling benar. Jadi dari segi diskusi itu, yang pertama anak melakukan pengakuan dulu. Siswa mengakui punya kesalahan apa gitu. Kemudian ada dampaknya nggak ke orang lain, kesalahannya sudah dilakukan. Kadang ada dampaknya dirinya sendiri, kadang ada dampak pada orang lain. Itu dia ditanya menganalisa dari kesalahannya sendiri. Kemudian setelah dia mengakui, divalidasi, dia bisa bertanggung jawab dengan menentukan solusinya. Tadi si Mbak Tini itu akan pertama solusinya menghidupkan alarm. Kemudian dia tugasnya atau dan yang kedua minta dibangunkan ibunya lebih awal. Karena tadi maturnya kan dibangunkan. Kemudian tugas-tugasnya dia akan meminta bantuan kakaknya untuk menyelesaikan tugas. Maka dia tapi kan nggak tahu tugasnya apa. Akhirnya dia menyampaikan, saya tanya ke teman dulu pas nggak masuk ada tugas atau tidak, diarahkan. Setelah itu pemulihan dilakukan upaya untuk memulihkan hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih. Jadi dilakukan penguatan sebelum si Tini keluar atau meninggalkan ruangan kita. Jadi closingnya itu diingatkan lagi. Kayak tadi kesepakatannya ini. Sepakat dia setuju. Kalau anak sudah setuju dan antara guru murid, nanti guru tinggal menyampaikan ke anak, kita akan kerjasama dengan orang tua. Penerapan budaya positif yang dibutuhkan untuk penerapan budaya positif tentu saja yang pertama ada komunikasi. Komunikasi ini sangat penting. Kalau kita punya anak-anak, punya ide, punya gagasan, kalau kita hanya berdiam diri tidak disampaikan, ya nggak sampai. Dan komunikasi ini membangun komunikasi yang terbuka dan efektif antara guru,
siswa dan orang tua. Kemudian yang kedua ada kolaborasi, kerjasama, mendorong kolaborasi antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Yang keempat, yang ketiga pengembangan profesional, memberikan pelatihan dan dukungan bagi guru untuk mengembangkan keterampilannya dalam budaya positif. Jadi tidak hanya belajar sendiri, kita bisa belajar dari banyak pihak. Penting. Kesimpulan sudah sampai di ujung. Kalau sudah sampai kesimpulan itu biasanya sudah hampir selesai. Dari modul budaya positif ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, jadi menyeluruh untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan produktif. Yang kedua, dengan menerapkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan strategi lainnya, sekolah dapat membangun budaya yang mendorong motivasi, tanggung jawab, dan kesuksesan siswa. Nah, ini saya ada contoh penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas saya. Kegiatan budaya positif ini atau dari kegiatan-kegiatan yang saya rencanakan itu saya ATM dari rekan guru penggerak saya di salah satu SD negeri di Kudus juga, di SD 1 Jati. Nah, semoga bisa menginspirasi panjenengan semua. Kebiasaan hidup sehari-hari. Jadi anak punya kebiasaan hidup, dia belajar. Misalkan yang sudah saya lakukan kemarin itu belajar melipat pakaian. Belajar melipat pakaian. Tidak semua anak bisa, walaupun dia sudah kelas 5. Itu ada melipat, membantu ibu mencuci baju, mencuci sepatunya sendiri, latihan menyetrika. Nah, itu bisa kita terapkan. Kemudian yang kedua, libras itu lihat berantakan, ambil bereskan. Jadi anak belajar berempati di lingkungan yang ada di dekatnya sendiri. Jadi anak tidak meninggalkan kebiasaan cuek. Ketika melihat di kelasnya ada yang tidak beres, dia berantakan, diberesi. Misalkan contoh hal yang sederhana, sapunya tidak pada tempatnya, itu diambil, diletakkan, dijandalnya di tempat sapu. Atau melihat sepatu temannya berantakan, itu tidak semua anak mau. Kayak orang BE mesti dia nggak mau. Dan kebiasaan-kebiasaan baik itu ya memang kita yang mengarahkan. Dari itu, lihat berantakan, ambil, kemudian bereskan. Yang kedua apa? Lisan, karena sudah saya sampaikan. Ini. Kemudian yang menjadi sumber contohnya itu ya kita sendiri. Jadi kita memberi contoh. Anak itu kan tahunya dicontohin. Ambil, taruh di tempat sampah. Lihat sampah, kemudian diambil. Berikutnya kegiatan gemayur. Gemayur itu gerakan makan sayur. Kalau kita biasanya di hari Jumat sudah makan bersama. Nah, ini nanti kita bisa bertahap untuk kegiatan selanjutnya kita bisa terapkan kegiatan gemar makan sayur. Nah, ini tidak hanya kita sendiri yang membuat program, tapi kita butuh kerjasama orang tua. Supaya apa? Ketika membawa bekal anaknya di petani itu isinya sudah ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya. Syukur tak sehat kita sempurna. Tapi harapan kita nggak usah sejauh itu. Ada sayurnya, ada lauknya, ada nasinya. Tapi buatan karbohidrat semua. Biasanya kan mie kalian nasi. Budaya 5S kali ini sudah diterapkan. Kemudian permisi, tolong, maaf, terima kasih. Nah, kebiasaan anak berperilaku, orang gurune, jalan nunggu.
masuk kantor assalamualaikum, melakukan kesalahan minta maaf. Niki nek saya dengan kita semua tidak sering mengingatkan untuk anak lupa. Kalau dia ketika masuk ruangan tidak salam, ya salam dulu, ulangi. Bisa diulangi, mau seperti itu. Hal-hal yang sederhana itu belum tentu dia di rumah mendapatkan ini. Karena prakteknya kemarin ketika belajar melipat bersama itu pas melipat bisa tak dilipat sakit dewi saya kata pelipatan. Saya dilipat kudune saya obahkan tangannya dan bajunya dia bokongnya mriki, amleding, ajengkro, ngatur, dodok gitu. Itu kita ajarkan hal-hal yang sederhana. Itu. Dan semoga ini bisa menginspirasi. Kemudian kalau sudah ada contoh-contoh nanti dibuat kesepakatan, misalkan dibuat jadwal kesepakatan bersama. Kalau ini bisa diprogramkan menjadi program sekolah sehingga kita enteng jalani bareng-bareng. Misalkan budaya 5S, ada 4 itu kan dilaksanakannya ini contoh setiap hari, setiap waktu. Kemudian tadi kalau Lisa, Libre juga setiap hari, setiap waktu. Yang kenduri tadi kebiasaan hidup sehari-hari tadi bisa 2 bulan sekali. Kalau bulan ini kemarin sudah melipat baju, besok bulan depan kita ajari anak-anak belajar nyetrika. Bulan depannya lagi anak-anak belajar mencuci sepatunya sendiri atau tasnya. Nah, hal-hal seperti itu. Kita bikin yang unik lain daripada yang lain, daripada sekolah yang tidak punya program ini. Insya Allah itu akan menarik minat dari masyarakat. Kemudian tadi gemayur, karena banyak yang tidak gemar makan sayur. Terutama anak-anak gak suka makan sayur, makan sayur di pinggir-pinggir. Ini bisa kita programkan untuk kegiatan di hari Jumat. Ini hanya beberapa contoh. Ini saya ATP, saya amati, saya tiru. Hanya yang kenduri saja, kalau di sana kecapi, kemudian saya bawa ke sini, saya ganti dengan kenduri tadi. Dan saya itu berasa, aku ingat masa kecilku itu nek wayang kenduri di masjid itu gawa tenong jadi buis niku. Sini nasi, lauk, terus mereka dimakan bareng-bareng. Kalau sekarang kan ya kata mbak saya itu tenong. Ya tenong itu yang dari bambu. Bundar dia, terus isinya ini iwak sembarang dengan mereka nasi. Kurban, jadi pas kurban ya kurban. Dan saat ini kan buatan kenduri orang dimakan minggu bareng-bareng di nama pulang. Pakai dus ya. Punya undangan. Terima kasih sudah selesai. Jadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan itu lebih baik daripada kita punya rencana-rencana besar tapi hanya sebagai diskusi. Jadi hanya sebagai omongan dan rencana. Makanya saya di hari ini menyampaikan saya sudah melakukannya dulu. Lisannya sudah saya sampaikan ke anak, libranya juga sudah saya sampaikan ke anak, kemudian kendurinya juga sudah saya terapkan di anak. Semoga kegiatan budaya positif yang menjadi perencanaan ini bisa kita sepakati bersama dan kedepannya sekolah kita menjadi sekolah syukur-syukur menjadi pilot atau percontohan budaya positif untuk sekolah lain. Kalau mereka bisa, sekolah lain bisa, kenapa kita tidak? Saya Trimulyani Kurnianingsih, terima kasih atas kerjasama, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Acara selanjutnya diskusi Ibu. Tangan-tangan pesannya refleksi saran refleksi ya Langsung ke refleksi saja. Mungkin bisa disampaikan dari salah satu dari 2 guru yang ada di sini. Monggo Bu.
kasih. Refleksi dari pembelajaran hari ini, saya merasa senang, saya merasa bahagia karena yang pertama adalah kesepakatannya adalah bahagia tadi. Hatiku sudah bahagia, hatiku sudah senang mengikuti pembelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri, dan semoga budaya positif yang telah disampaikan tadi menjadi budaya yang diterapkan di SD 2 Gire, SD 2 SD 3 Mejogo. Ya, supaya nanti bisa ditingkatkan lagi, mungkin dari budaya positif yang belum dilakukan, belum termulai, nanti dimulai dan akan menjadi terbiasa. Yang sudah terbiasa akan lebih meningkat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zulaika. Selanjutnya di Mas Wijin. Satu lagi. Welcome, tunggu. Kan pesan-pesannya. Sudah mau menyampaikan kelihatannya Pak. Pesan dan pesannya untuk hari ini saya sangat banyak mendapat ilmu baru. Yang tadi pertama yang praktek Bina sama Ibu Yusuf tadi itu sangat membantu saya sebagai guru kelas 1 karena ada beberapa anak juga yang seperti itu. Terus pesannya jangan pernah lelah untuk memberikan atau membagikan ilmu kepada rekan sejawat. Terima kasih Bu Yanti. Siap. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Retno dan Bu Zulaika atas pesan dan kesannya. Acara kali ini marilah kita tutup dengan